16 tim telah memastikan diri untuk lolos ke ajang Piala Asia U17, termasuk Indonesia. Dan di April tahun depan, Piala Asia tersebut akan dimainkan di Saudi Arabia, di mana 8 tim terbaik nantinya akan mendapatkan jatah tiket untuk lolos ke ajang Piala Dunia Under-17. Jelas, ini membuat Indonesia punya peluang besar untuk lolos ke World Cup untuk kali pertama, dengan catatan bukan lewat jalur tuan rumah. Di sisi lain, Timnas U20 juga lolos ke Piala Asia 2025 di China, yang akan dimainkan di bulan Februari, dengan timnas senior ikut lolos Piala Asia 2027 di Saudi Arabia. Ini jelas menunjukkan jika timnas Indonesia mengalami peningkatan prestasi, di mana itu juga membuat rival-rival kita makin waspada pada Indonesia, termasuk rival-rival baru timnas di area Timur Tengah. Siapa menyangka timnas sepak bola Indonesia yang sebelumnya pelit prestasi dengan singkat mampu ditransformasi menjadi kekuatan baru di sepak bola Asia, terkhusus sejak era kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Ini terbukti ketika baru-baru ini 3 timnas Indonesia di berbagai kelompok usia mampu memastikan diri untuk lolos ke putaran final Piala Asia. Dimulai dari timnas senior yang mendapatkan tiket otomatis Piala Asia 2027 dengan lolos ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia. Dilanjutkan dengan timnas U20 yang lolos usai menjadi juara di babak kualifikasi grup F dengan mengalahkan Maladewa, Timor Leste, dan bermain imbang kontra Yaman. Sebelum terbaru, timnas U17 juga lolos usai mengalahkan Kuwait hingga bermain imbang kontra Australia. Sekali lagi, ini adalah keberhasilan yang menunjukkan kebangkitan level sepak bola Indonesia seperti yang dikatakan Erick Thohir. Sudah 4-4-nya lolos, artinya kembali kita sudah mulai naik kelas. Tim U17 kita, tim U20 kita, tim U23, dan tim senior lolos Piala Asia. Sudah 4-4-nya lolos. Saya rasa ini prestasi yang luar biasa. Artinya kembali kita sudah mulai naik kelas. Dengan keberhasilan timnas Indonesia untuk lolos di berbagai kompetisi level Asia, tim-tim yang sebelumnya tenang untuk bisa berkompetisi di level Asia dan sempat berpikir akan mendapatkan tiket ke Piala Dunia dengan mudah, terkhusus usai jatah tiket ditambah menjadi 8 di regional Asia, kini harus mewaspadai timnas Indonesia. Dan itulah yang dirasakan oleh banyak tim-tim di Timur Tengah baru-baru ini. Seperti Qatar yang sebelumnya merupakan langganan Piala Asia, harus menerima kenyataan jika mereka gagal lolos ke Piala Asia U17. Usai disingkirkan Indonesia yang bermain imbang kontra Australia dan berhak lolos bersama ke Piala Asia U17. Begitupun Kuwait yang gagal lolos usai dikalahkan Indonesia dan Australia. Sedangkan di level senior, Bahrain jelas benar-benar takut jika Indonesia punya peluang besar untuk menggeser posisi mereka di posisi 4 klasemen di grup C babak kualifikasi Piala Dunia round 3. Arab Saudi bahkan harus mengganti pelatihnya Mancini usai sempat ditahan imbang Indonesia dan Bahrain di kandang sendiri. Meski telah mengalami peningkatan, namun Ketua Umum Erick Thohir juga menjelaskan jika perjalanan di Piala Asia nanti bukanlah pekerjaan yang mudah. Timnas dituntut untuk bisa mencapai target tinggi yang sudah ditetapkan. Salah satunya target untuk lolos Piala Dunia U17 yang bisa diperoleh jika mampu masuk sebagai bagian dari tim 8 besar. Untuk itu, Ketua Umum PSSI ini sudah memerintahkan Coach Nova untuk mempersiapkan tim dengan sebaik mungkin. Kembali kita sudah mulai naik kelas, tapi kan kembali mempertahankan naik kelas itu tidak mudah. Nah, saya sudah perintahkan untuk Coach Nova mempersiapkan dengan baik karena saya tahu kejuaraannya sudah dekat di tahun depan, di bulan April. Dari 16 peserta Piala Asia U17 2025, nantinya akan dibagi menjadi 4 grup, dengan masing-masing grup akan berisikan 4 tim, di mana selanjutnya 2 tim teratas akan lolos ke babak perempat final, selain juga mendapatkan jatah tiket untuk bermain di ajang Piala Dunia. So, peluang timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia jelas di depan mata. Boleh dikatakan 50-50 sih, dan itu kenapa lolos ke Piala Asia U17 sangat penting teman-teman, sehingga jika mengingat hasil imbang kontra Australia beberapa hari yang lalu, kita paham kan kenapa Indonesia memilih untuk bermain menunggu di area pertahanan sendiri.
Selain Timnas U17, Timnas U20 juga sukses lolos ke Piala Asia U20 2025 yang rencananya akan dimainkan di China pada bulan Februari. Di ajang Piala Asia itu sendiri, Erick Thohir sudah mengirimkan pesan, pentingnya peningkatan performa, apalagi waktunya sudah mepet. Dan itu slotnya untuk ke Piala Dunia ada hanya 8 slot. Dan saya sudah perintahkan Coach Indra Safri juga, apalagi bulan Februari, ini sudah dekat, persiapannya harus maksimal. Ya saya harapkan. Berbicara soal timnas senior, Erick Thohir pun sudah menjelaskan jika ia dan PSSI telah melakukan evaluasi dengan Coach Shin Tae-yong. Ia menekankan timnas harus bisa lolos ke 4 besar, yang merupakan target timnas untuk bisa lolos ke babak selanjutnya atau round 4 di ajang kualifikasi Piala Dunia kali ini, sehingga bisa membuka peluang kita untuk lolos ke ajang Piala Dunia 2026. Potensi Indonesia sendiri untuk menempati posisi 4 sebenarnya terbuka. Kita telah menunjukkan peningkatan kualitas yang gak bisa dianggap remeh. Timnas telah menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan Arab dan Australia, hingga hampir saja mengalahkan Bahrain. Tapi kekalahan kontra China memang sedikit membuat posisi kita dalam bahaya. Dan itu kenapa tak boleh ada kesalahan di sisa 6 pertandingan Timnas di round 3 kali ini. Apalagi dengan tambahan pemain keturunan lain yang akan datang, kita cukup optimis. And the shot finally comes impatiently by Urat Maun. And somehow it ends up in the back of the net, a big deflection. It's at the end of the first half. The cross from Jeddah is fallen nicely for Urat Bangun. Indonesia. Tom Hay gets it to Rafael Strauch. Strauch scores for Indonesia. They are in front, having trailed in the first. Throw in here is half cleared to the edge of the box. And there's the goal they've been looking for. Tom Hay. Terakhir, Erick Thohir pun menjelaskan, tak ada tawar-menawar soal target untuk bisa masuk ke 4 besar. Jelas ini adalah tantangan besar untuk Coach Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea tersebut diharapkan gak boleh melakukan kesalahan lagi, seperti blunder taktikal yang sempat Coach Shin lakukan di laga kontra China, di mana ketika itu ia mencadangkan Tom Hai hingga lebih memilih Kapten Asnawi dibandingkan Sandy Walsh atau Eliano Reinders. Terlepas dari keputusan strategi yang memang Coach Shin ambil adalah resiko. 20, termasuk yang saya sampaikan evaluasi kepada Coach Shin Tae-yong ya, bahwa target kita itu harus masuk 4 besar ya di grup. Jadi tidak ada tawar-menawar. Kita lihat nanti bagaimana maksimal untuk pertandingan 2 pertandingan kandang ya, lawan Jepang dan lawan Saudi yang jauh rankingnya di atas kita. Kalau di 2 game ini kita dapat poin, itu juga bisa menjadi tabungan. Sekali lagi, melihat apa yang telah diraih Timnas Indonesia di tahun 2024 dengan membawa Timnas U17, Timnas U20, dan Senior lolos ke Piala Asia, kita dapat mengatakan jika ini adalah bukti peningkatan sepak bola Indonesia. Sebuah alarm untuk sepak bola Asia jika Indonesia siap untuk bersaing dengan tim-tim top di level Asia, termasuk tim-tim Timur Tengah yang dulu sangat dominan dan sulit kita kalahkan. Sekarang, siapa takut? Benar nggak? Ya, jadi itulah cerita terbaru di balik target Timnas Indonesia untuk membawa tiap jenjang Timnas kita lolos ke ajang terbesar sepak bola dunia, yakni Piala Dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.